Di sini nih aku benar-benar jadi seorang Talita yang nggak ada, bukan siapa-siapa loh. Ini artis-artis semua di sini ya. Gimana? Udah jadi ini pengusaha nih sekarang nih. Hah? Bukan pengusaha, gua rasa pedagang nekat. Iya modal nekat ya. Iya, modal nekat. Tapi menghasilkan. Iya, benar. Ceritain dong. Jadi ini sebenarnya ini nih acara yang lagi hype atau happening sama anak-anak Gen Z. Anak Gen Z bukan? Gen Z. Bukan. Gen Z apa bukannya? Gen Z apa milenial kita? Zanzibar. Ketahuan umurnya. Iya, ketahuan umurnya zaman Gen Z. Jadi kebetulan aku di sini sebagai KOL. Oke. Jadi ini ada market untuk thrifting. Jadi buat ngerti nggak thrifting? Tahu, gue baru tahu nih, gue lagi nyambung. Kalau zaman kita pasar Senen. Iya, pasar Senen, second barang second. Betul. Kalau Ya. bahasa Inggrisnya pre-love, guys. Nah, cakep. Cakep. Aku by the way seneng banget bisa kali datang ke Iya. sini loh. Sarangi. Iya, kita juga bosan di studio Ya kan, Mumpung seru kita sekali-sekali outing. Iya, ya kan? ngobrol-ngobrol Iya. santai sambil diminum loh. Nah, Aduh. kalau tadi Kak Rere mau dibilang pasar Senen zaman dulu sebenarnya benar. Kalau zaman dahulu kala gitu. Karena market kayak gini kan nggak happening ya. Yang happening adalah ada baju bekas, pasar baju bekas tuh di Senen. Iya, Yang loak-loak. pasar loak gitu. Ibaratnya kita bawa 100.000 kantongnya banyak Iya. gitu kan. Nah, kalau sekarang anak-anak generasi Z ini, mereka itu Gen Z ya, Gen Z ini mereka itu kayak pikir gimana caranya bikin ala-ala seperti itu tapi dalam konteks yang happening. Jadi Iya. orang yang datang belanja tuh nyaman. Terus tempatnya di lokasi-lokasi yang emang orang datangi. Iya, benar. Terus ditempelin sama ada rangkaian acaranya gitu loh. Oh, ada ada acaranya? rundown-nya. Ada rundown, jadi kayak misalnya oke, jam dari siang sampai malam jam berapa nih, jam 8 misalnya itu bazarnya ya gitu, influencer marketnya nih. Terus untuk barang-barang pre-love, jadi barang-barang yang di sini dijual tuh bukan barang baru ya. Jadi di sini tuh barang bekas pakai, atau mungkin yang dibeli tapi nggak muat, atau mungkin yang misalnya baru sekali pakai kerja terus udah nggak dipakai lagi. Pokoknya layak pakai Kayak lah Dede ya. Syuting Iya. kan baju banyak banget ya dia dari dulu. Ditaruhlah di sini, kita dikasih harga dengan banting harga. Ibaratnya sama kayak di sini 100.000 aja udah bisa ngantongin macam-macam, kayak mulai dari head to toe lah, dari atas sampai bawah tuh bisa diubek-ubek gitu. Nah, kenapa aku bisa ikut gini ya, karena seru. Tiba-tiba aku dihubungin untuk, Kak mau nggak ikutan pre-love? Oke. Seumur umur nggak pernah nih Kak, nggak pernah sama sekali ya. Jadi aku pikir kayak weekend ini aku free, kenapa enggak ya gitu. Pas banget kan aku memang baru pindahan, jadi barang-barang kan masih ada di kontainer-kontainer tuh. Oke, gue nih baru pindah. Iya. Banyak banget, Beb. Nah, daripada sebelum aku balikin lagi itu barang-barang ke dalam lemari disusun, aku pikir aku seleksi dulu deh gitu, yang mana yang kurang lebih kayaknya nggak gue pakai lagi nih tapi masih bagus. Ya udah, tiba-tiba pas banget nih dapet ajakan untuk ikutan pre-love ini. Ya aku nggak berani, aku tanya dulu tuh, aku tanya pacar aku tanya mami, bisa nggak ya? Ya terserah kamu bisa nggak? Ya aku siapin itu kayak 3 hari, kayak yaudah deh aku ini pilih-pilih dulu deh gitu. Aku buka-buka, aku pilih-pilih, ini cukup nggak ya? Karena nggak punya gambaran Kak. Apa aja sih barangnya? Aku kebanyakan sih baju-baju ya pokoknya baju hari-hari sih. Sepatu Sepatu ada, terus aksesoris ada, kacamata ada, sebox. Aku bilang all item 25.000 aja. Gila. Padahal aku Gila. udah nggak inget lagi belinya, mungkin kan belinya udah berapa ya gitu. Iya. Tapi kayak all item, karena emang tujuannya kayak aku pengen ngabisin barang aja sih gitu. Jadi aku nggak ada kasih harga mahal-mahal. Iya, daripada numpuk di rumah juga Iya, kan. aku pikir daripada ini nanti malah jadi rusak karena ditumpuk-tumpuk atau disimpan di kontainer, ya mendingan ikut pre-love gini, banting harga deh gitu. Aku langsung otak dagangnya ibu-ibunya Namanya keluar. orang Padang ya kan. Cuan. Jualan. Dan ternyata setelah ngikutin seru banget loh. Seru ya? Seru. Ini berapa hari? Ini hari eventnya? kedua aku. Hari kedua. Ya, dan lumayan gitu, maksudnya
ya aku ya maksudnya nggak hitung amount lah, jangan dibandingin sama orang jualan yang beneran bazar barang-barang baru ya, karena ini barangnya aja murah meriah ya, tapi seru aja gitu loh, kayak iya barang gue ada yang beli Iya, gitu. bener. Seneng ya rasanya ya? Seneng kayak aku nawarin gitu Walaupun kayak misalnya lo berarti nggak ngeliat harganya kan, tapi Enggak. ketika orang beli barang tuh lo happy kan? happy, bisa aja mungkin barang itu aku belinya misalnya 400.000 gitu, aku jual cuma 30.000 atau 40.000. Lumayan ya, lumayan Iya, banget tuh sebenarnya gitu. murah. Jadi kayak ya udah misalnya sepatu yang apalah gitu, sepatu sebut merek boleh sih, jangan ya, Ya, pokoknya jangan, sepatu running gitu, merek-merek gitu kan belinya udah 2 juta, 2,5 gitu, aku lu jual jual kayak berapa? 300, 200 gitu. Lumayan ya? Lumayan. Lumayan gitu, jadi sebenarnya perbandingan harganya tuh jauh banget, cuman aku lebih pikir daripada ini rusak dengan ditaruh di kontainer aja ya, mendingan aku bersihin, aku Iya, benar-benar. rapiin ya, aku jual aja, ada yang pakai malah lebih bermanfaat kan gitu. Bener. Ini Di kira-kira akunya bermanfaat, buat yang beli juga tetap Iya. bermanfaat. Tapi ini foundernya ini anak milenial Gen Z juga. Generasi Z. Gila ya, berarti sekarang sahabat kami ya di rumah ya, itu dia anak sekarang tuh pinter banget. Pintar Iya. loh Gen Z Ingat ini. nggak dulu waktu zamannya kita mungkin seumuran dulu nih, waktu masih kecil kita mana ada begini, kerjanya cuma party, ngafe. Iya, ke mall. Nggak ada ke mall, nonton, makan. minta Ya, duit minta sama duit, belanjanya baba. beneran Iya belanja. bener, belanja Gitu. beneran. Berarti Maksudnya nggak sekarang pergi ke bazar-bazar. Transisinya udah kelihatan ya, udah Iya, udah benar. ngerti duit ya, Beb. Udah ngerti duit. Udah ngerti duit, Benar. udah ngerti duit ya. Dan bagusnya awareness generasi Z ini juga tinggi sama begini-begini. They come. Mereka datang gitu loh. Nah, ini tuh bakal dibikin setiap bulannya, Ini- jadi annual eventnya atau Kayaknya gimana? iya, karena bulan April lalu mereka udah bikin yang volume 1-nya di Kemang juga. Gitu, sekarang ini volume 2-nya. Ini kita bisa kali bikin kayak gini berikutnya. Bisa. Kita bikin aja. Kan dia udah ada channelnya. Ya Bisa. udah. Waktu buka booth pertama kali bayar nggak untuk daftar apa sih? Kalau untuk umum bayar, kalau mau Karena ikut dia event, kan invited kalau jadi- kalau aku KOL kan, Oh, gitu. oke. Jadi kita barter kalau KOL. Oh, Tapi barter kalau value. jadi kerjasama Iya, sistemnya. iya. Kalau untuk umum mereka buka booth untuk umum. Jadi kalau misalnya kayak Uni nih mau ikut atau Kareren mau ikutan April ya bisa beli booth. Misalnya mau berapa kali berapa meternya, gitu, mau 2 booth, mau 1 booth, gitu bisa. Lumayan tuh. Gitu. Lumayan, jadi kalau ya kan sekarang bener kan kita nggak usah generasi Z aja, millennials atau orang tua kita pasti kan di rumah banyak banget barang numpuk, Iya, barang benar, yang benar. kepake kan, nggak kepake, terus kita kerjaannya hari-hari, ada yang lucu beli lagi Iya, jadinya benar. numpuk. Konsumtif. Iya, sementara yang di rumah nggak rusak Iya. gitu, Iya, tapi nggak ada dipakai. baiknya, benar, Iya ada kan? baiknya, jadi akhirnya returnnya tuh bisa jadi bervalue duit atau lo kasih ke orang. Iya yang betul. membutuhkan. Nah, niatan aku juga gitu. Pokoknya barang-barang aku pre-love ini ikuti beberapa event pre-love. Ya nanti sehabisnya barang ya alhamdulillah bisa habis semua. Kalau emang nggak habis pun aku akan sumbangin. Iya, gitu. itu bagus banget sebenarnya. Itu jadi inspirasi buat Gen Z di rumah loh, sahabat kami di rumah. Tapi bedanya zaman dulu waktu zamannya kita pasar Senen segala macam thrifting itu kan orangnya kita nggak tahu. Lo main beli barang, lo bekas mohon maaf. Iya benar, nggak tahu siapa. Kayaknya dari mana import Iya, dari Kalau di Indonesia, sini Cina, kan nggak atau tahu dari mana. orang-orangnya kayak apa. Iya, nah gitu. serunya mereka juga itu, ini it's a good idea juga. Maksudnya ini masa good movement juga nih yang dibikin sama Gen Z ini menurut aku. Dengan bazar-bazar hype kayak gini menurut aku nih Kak, mereka undang KOL, itu yang bikin menariknya jadi kan. rame ya. Jadi mereka undang KOL, which is mungkin dari lintas generasi, ya untuk dapat marketnya gitu. Jadi supaya narik perhatian bahwa ini ada event pre-love Iya, loh, benar. gitu. Ada influencer market dan event pre-love. Jadi lu bisa datengin, kalau lu suka sama influencer yang mana nih, lu bisa datang. Iya, Mereka buka benar. pre-love-nya mereka, gitu. Dan ya kita bisa punya barang misalnya aku seneng banget nih sama Uni punya style gitu. Terus Uni pre-love ya, aku pengen banget lihat barang-barangnya apa aja pasti, sih kayak iya, gitu. Itu udah harga fix atau bisa ditawar? Bisa ditawar, fleksibel banget lah. Kayak aku ibaratnya kayak semua orang yang tanya, Kak ini bisa turun, bisa. Nah, aku mau nanya, jadi kalau misalnya lo dapat duit dari sini, lo ada niat untuk charity-in atau emang lo earn sendiri untuk mungkin barang yang baru lagi atau lo sisihin untuk charity? Kalau aku nggak ke penghasilan uangnya, karena kalau penghasilan uangnya kan aku emang kerjasama jadi bagi hasil sama penyelenggaranya. Nah tapi kalau aku lebih ke barang aja, ke barangnya. Jadi barang ini ya udah aku ini pre-love-in. Nah ya nanti yang nggak tersentuh ya itu yang aku sumbangin gitu. Berarti dari diri lo sendiri memang udah ada niat, maksudnya lebih ke charity-nya juga. Iya. Ini bagus soal kapan-kapan kita bikin charity Iya, aja iya, bareng. benar-benar. Iya sebenarnya bisa dibilang
mirip-mirip kayak charity juga, cuman bedanya kalau ini eventnya bukan charity ya, jadi ya ini pribadi aja mereka ya. Kalau ada yang beli ke masing-masing KOL atau ke masing-masing yang ini booth, tenan boothnya, ya itu emang penghasilannya mereka. Tapi ada juga yang bikin bazar-bazar pre-love, eventnya untuk charity ada juga gitu. Ya gitu. khusus emang ada yang Penghasilannya yang emang ada dikhususin. disumbangin, Iya. donation 100%. Iya, jadi emang misalnya kita diajak emang ikut pre-love, tapi memang kerjasamanya adalah penghasilan dari pre-love lo emang untuk charity gitu. Jadi it's kind of different things ya gitu. Gitu. Boleh juga tuh buat jadi movement kita yang berbagi. Bisa, Jadi bisa. bisa. Kalau sahabat kami ada yang Ajak teman-teman influencer gitu. masuk ke DM, nanti kita coba kita diskusiin ke tim, kita akan Bisa. bikin movement buat charity ya Iya. kan. Apalagi misalnya kayak hijab kan, kalau yang berhijab nih, kayak kalau kita ngomongin kerudung, hijab gitu ya, kan biasanya kan dalam termin berapa lama orang pasti beli terus, karena benar. itu kan digunakan tiap hari. Jadi bayangin nggak kalau kayak Uni, Karere nih yang pada berhijab, ibaratnya kayak di rumah numpuk banget dong hijab yang lama-lama. Iya sih, Nah, benar juga. ada event charity, bukan charity, event market pre-love yang emang khusus busana muslim ada. Dan itu bisa juga dibikin dan pakai KOL-nya yang ini yang pada hijabers kan ada community-nya Iya, ada kayak gitu-gitu. community-nya. Kita Dan bisa itu juga. rame loh. Udah ntar kita bikin aja, suruh si Talita bikin ayo, Iya. tak bikin Iya, kayak gitu konsep event itu rame, ATM bagus, amati tiru modifikasi ya kan? Apa coba? ATM amati tiru modifikasi Oh, iya. langsung gitu. Terus ngomong-ngomong kita ngobrol-ngobrol santai ya. Iya dong. Gak usah ini santai aja. Iya. Gue bosen soalnya di studio terus. iya, Ini sekali-sekali kayak gini refreshing dong, refreshing. lebih santai. Iya. Gue dari tadi ya ngeliatin bolak-balik. Ada aja Re yang beli 2 kantong Re. Ada. Iya, dan barangnya tuh bagus-bagus Ada yang loh. jangan sedih, air fryer aja ada yang jual. Oh iya, Iya, air fryer berapa iya. duit? Nggak tahu deh aku. Aku lihat di booth mana tadi yang jual air fryer dijual. Itu kenapa air fryer dijual? Kayaknya gua rasa dia lagi masak kejeglek. Bisa Nggak, kan Pak, kaki saya ternyata namanya double, Oh, jadi iya, bisa. bisa jadi. Ibaratnya satu lagi sayang nggak kepake daripada ini. Dia kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang reasonnya tuh yang emang ya bener juga. Iya. Punya barang yang sama 2, ngapain nih? Jual deh satunya gitu. Kayak gitu nih kayak nih jaket-jaket Tuh lo lihat bagus-bagus. tuh ada yang bawa tentengan tuh 2, 3. Dia tadi bolak. Tuh kalau yang kantongnya hijau dari gue tuh. Oh ya. Waktu belanja dia banyak. belanja. Ya. Ini artis-artis semua di sini ya. Iya. Ya kan lumayan banget nih. Terus kalau misalnya kayak gini-gini nih mereka kalau ini tutupnya Jam 9. Oh jadi abis dari jam 9 dia naik nih ke atas. Ya hari ini kalau yang Sabtu dia acaranya di atas kayak karaoke night gitu. Kalau kemarin di sini, jadi apa di sini di situ ada musik gitu-gitu. Oh, live music gitu. Beda-beda gitu. Jadi setiap harinya dia beda. Yang besok apa ya? Besok aku lupa deh apa gitu. Jadi setiap misalnya 3 hari ya, di hari pertama ada hiburannya apa, hari kedua hiburannya apa, hari ketiga hiburannya apa, kayak gitu ya seru sih. Buat aku ini first experience, tapi menyenangkan ternyata gitu. Kayak aku ibaratnya kan, maksudnya aku sebagai talent biasa dilayani. Nah di sini nih aku benar-benar jadi seorang Talita yang nggak ada, bukan siapa-siapa loh gitu. Maksudnya ya udah aku menjual barang gitu. Dan ada yang datang kayak iya kak gitu, kayak aku tadi kok seru Senang ya? Iya. Jadi lagi ya. Iya, jadi kak. Karena kan seru nyari ya. duit kan? Gitu kayak kok seru Bisa sih. jadi inspirasi Kita loh. bikin, kita bikin. Heeh. Nanti kalian bisa juga buka bootcamp. Kita baru berkonsep dulu aja. Ya kan nggak apa-apa kan, amin. Nggak apa-apa, amin, Kan apa yang amin. diucapkan kan Iya. biasa doa. Amin. Ya karena maksudnya ini juga one of inspire to other women outside Iya, ya. iya. Kan Untuk menambah. positif loh. Iya. Bisa cari duit tambahan. Betul. Ya kan? Dan biasanya kan ibu-ibu rumah tangga deh, kita ngomongin ibu-ibu rumah tangga deh. Aduh pusing barang di mana-mana. Itu Iya, kan bener. itu keluhan yang lumayan Apalagi banyak punya loh. anak. Kamu kan barangnya si Rafael ada loh di situ. Ada, aku taruh barang Ravello yang bagus-bagus ya. Ibaratnya sayang dong dari brand-brand yang ada di mall. Iya, Terus Ravello berkembangnya cepat lagi. Anak-anak itu kan berkembangnya cepat. Mungkin makanya cuma sebulan 2 bulan, habis itu udah ganti yang Iya. ukuran yang lain karena udah ketinggian, anaknya tinggi, sempit atau pinggangnya udah beda ukuran. Jadi daripada dibuang, ya kan, daripada atau jadi sia-sia kesimpan di lemari, ya coba harganya miring. Tapi gitu. semuanya lihat tuh, gengan sebelah perempuan-perempuan juga ya kan pada belanja, gaya-gaya Iya, belanja. iya. Pokoknya kalau yang murah pasti diserbu ya kan. Iya benar. kan? Yang penting ya sesuai aja gitu. Maksudnya kalau ya in the thrift market gitu ya, pre-love market ya harganya harga pre-love gitu. Kan ada juga yang pre-love market barang-barang high end. Ada tuh, ada. Nah, ada yang barang-barangnya daily kayak ini yang casual gitu.
Mungkin ada beberapa booth kali yang mungkin harganya ada pricey, tapi ya memang barang mereka barang pricey gitu. Jadi misalnya kalau belinya emang udah mahal banget ya mereka jual tetap harga miring untuk di harganya, untuk di kelasnya gitu. Jadi kayak seru sih sebenarnya. Lu buka di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam berapa? Dari siang, dari jam 1 siang. Nah. Aduh bangunnya siang. Oh bukan, bazarnya emang mulai jam 1 siang. Lu emang juga bangunnya siang. Enggak, gue antar anak sekolah gila. Kalau udah ribut tuh emang begini mama emang ya. Anak sekolah jam 7:30, kita jam 6 Emang anak sekolah seperempat. hari Sabtu masuk. Oh enggak, hari Sabtu libur. Kalau Sabtu saatnya bangun siang, apa jangan ganggu kamar gue gitu. Kalau sampai Jumat jam 7:30. Itu kan ngomongin lu seneng ya. Nih pertanyaan gue tuh si Ica seneng gak tuh nunggu di booth begitu bengong? Karena kan ganti-gantian. Tadi waktu aku jaga dia yang di sini gitu. Ada temannya datang, ada adenya temannya datang gitu. Jadi kayak seru, orang diajak ketawa-ketawa ngeliat aku kayak lucu ya kan. Aku minta ditemenin sama pacar nih. Terus dia ngeliatin aku jualan, lucu katanya ngeliat. Jadi difotoin sama dia, lihat tuh Talita jualan gitu. Terus aku difoto-fotoin Candid. Ini gue lagi jualan. So sweet banget. Yang paling mahal ada yang barang apa yang terlucu dibeli sama orang-orang sini? Kalau Ada mungkin kacamata apa? Ada barang yang lo sangat sayang. topi bulu. Aku ada fedora bulu-bulu. Kemarin ada satu ibu-ibu, dia lagi jalan sama anaknya berdua, terus dia belanja di tempatku banyak. Salah satunya fedora aku syuting, dibeli sama dia. Lucu banget maksudnya. Itu fedoranya bulu-bulu. Ya, maksud aku itu show Dia buat mau kemana show. ibu ya? Ya makanya kan ditanya maksudnya ditanya yang karena kan aku ada random kan, aku ada daily, ada juga yang baju-baju syuting, ada yang baju manggung gitu kan, atau perintilan-perintilan yang Kan gitu. ada juga ibu yang penting punya dulu. Iya. Masalah nanti, masalah mau Iya. dipakai kapan, masalah nanti. Betul. Daripada pikiran. Iya. Pikiran. Aduh, tadi kenapa nggak ambil ya? Gitu. Oh, lu tipikal ibu-ibu kepikiran ya kalau lewat kenapa gua nggak beli gitu. Aku lagi jualan tuh kemarin difotoin tuh. Aku lagi jalan tuh katanya. Oh, ada yang beli sepatu tak? Ada. Sepatu aku udah banyak yang aku tadinya tuh 2 gituan tuh sepatu semua. Sekarang tinggal setengahnya, yang setengahnya udah aku keluarin pouch lah, apalah, pouch cuma 10 ribuan. Oh iya. Iya. Oh iya. Makeup Dari lo kan banyak tuh dari makeup lo. Tapi makeup pakai. Makeup kamu kenapa nggak nitip sama adek lu? Yang mana? Barang lu? Kalau makeup aku pakai. Barang apa kayak baju-baju yang zaman dulu. Siapa yang mau bongkar tuh di rumah ya? Iya bisa, ya kayak misalnya Iya, Uni, juga ya ya. benar-benar kayak misalnya kayak Uni nih, sekarang berhijab. Dulu baju-baju Iya yang sih, banyak pas juga sih, nggak baru ada- Kita bikin aja deh. Cikil kita bikin Iya, aja nanti. banyak. Di bulan-bulan apa kita harus Ibaratnya, operasi dulu. ibaratnya baju-baju yang kayaknya nggak mungkin lagi nih gue pakai sekarang, dijualin tapi masih bagus, dijualin di pre-love. Iya, kita bukanya di Asta. Iya. Bisa, kalau emang bisa dapat izinnya. Ya lo kalau gue buka lo ikutan. Ya iya, nggak maksudnya kayak sebenarnya pre-love itu di mana? Iya Citos, jadi kan pre-love market tuh bisa di mana aja, as long as emang dapat. Tempatnya jangan panas, orang udah males. Iya benar. Kan kayak gini kan Ini enak. nggak sesek nih ya kan? Iya. Dingin, enak Udah duduk ini kan kita mesti santai. meeting matengin. Jadi meeting nih Bu Rere ya, meeting ya. Buat berikutnya ya, mencari Seru ya. cuan, menambah. Iya dong, akhir tahun. kita sebagai wanita di Indonesia, sebagai istri Iya, atau ibu rumah tangga atau seorang anak, mungkin kita harus kreatif. Namanya nama putih kita jualan kami. Oh, jualan Iya, kami ya. Bisa. Ya soalnya kan daripada kalau aku mikir gitu, maksudnya daripada bilang, aduh susah banget ya ini. Ya apa yang bisa menghasilkan tanpa merugikan orang lain, tapi menghasilkan yang nggak apa-apa lah, lakuin aja. Tapi ada yang bawa anak kecil juga nggak sih ke sini? Biasanya siang. Oh siang. Ah, Oh kalau siang. siang tuh ada ibu-ibu dan anaknya ya. Ada. Kemarin ada, hari ini ada, tapi siang-siang biasanya. Oh. Gitu. Kalau udah agak sore ke malam lebih ke ABG deh. Iya soalnya kalau nih ngomongin perbedaan, balik lagi nih kita ngomongin Gen Z dan kita dulu jauh banget. Aku juga bingung. Iya ya. Dulu tuh lebih banyaknya justru main dulu ya. Mohon maaf nih Nongkrong. party nongkrong. Nah, karena kita tuh nggak terlalu digital mindset Iya dulu. benar, kan kita juga handphone jadul banget, telepon. Iya. Pager. Iya. Pager. Karena ya itu kita tuh growing up-nya kita nggak dengan digital. Iya. Kalau Gen Z mereka growing up dengan digital. Iya, tapi kan eranya Friendster dulu. Nih kita ngebahas Iya, zaman-zaman dulu tapi ya. gini loh, tapi kita awal mulanya internet.
internet tuh nggak gampang diakses seperti sekarang. Ya kan kita mesti pakai komputer ya nggak, komputer. Dan mahal banget komputer, nggak semua anak punya. Iya, benar. Ada orang yang harus ke warnet dulu. Iya gitu loh. Nah. Jadi buka Friendster. Demi buka Friendster atau demi main apa gitu. Lu buka warnet terus sampingan ya, usaha ya. Iya, ibaratnya zamannya Usaha warnet lu ya. zamannya gitu. Kalau sekarang setiap orang punya handphone dan bisa nge-reach apapun di handphonenya. Iya Jadi sih. makanya mereka idenya tuh lebih banyak. Iya, Tapi karena tapi maksud aku habit mereka juga udah berganti tal. Ya, itu. Habitnya tuh makanya aku tuh agak amazed kenapa aku Benar, mau kesini bagus malah. ngobrol di sini. Ini anak-anak muda semua satu. Terus kedua, anak muda biasanya kalau zaman gue tahu apa sih? iya. Cuma ke mall makan Iya. hura-hura. Iya. Sekarang dia nyari duit di sini. Iya, Makanya iya. tapi habit anak-anak itu semuanya tuh udah berbeda gitu loh, Re. As long as habit yang positif ya. Iya, Gitu loh. iya, Gitu. Habit yang positif. Maksudnya kalau kita ngomongin yang kayak cuma nongkrong doang, anak sekarang juga banyak yang cuma nongkrong doang. Tapi dia mikir gitu, Bu. Tapi sebagian besar karena medianya mereka tersedia dan terfasilitasi, jadi mereka tuh kalau menumpahkan idenya tuh lebih gampang. Nah, yang pandai menggunakan apa yang mereka punya ya jadilah hasilnya kayak gini-gini gitu loh. Jadi sesuatu yang baru dibilang baru nggak baru sebenarnya, tapi mereka pandai aja ngemasnya gitu. Idenya itu loh yang bagus tuh idenya berarti itu tingkat loh. kreativitasnya lebih meninggi Betul, sekarang. betul. Mungkin disupport sama eranya digitalisasi. Betul ya sekali, kan? aku setuju. Dan, Bener dan kan? aku seneng melihat yang kayak Uni bilang, yang lihat kayak gini seneng. Berarti ya anak-anak muda zaman sekarang kan ibaratnya kan orang bilang ini pasti Gen Z nih. Banyak orang yang selalu mencibir Gen Z. Iya. Menurut aku orang-orang yang mencibir Gen Z itu mereka nggak ngelihat, mereka mungkin atau mainnya kurang jauh kali ya. atau kan Karena mereka nggak ngelihat hasil yang anak-anak ini orang-orang bikin. lihat Gen Z itu sisi jeleknya aja, Iya. attitude-nya nggak Heeh, beres. padahal- Dia, kalau dia kerja di kantor nggak pernah follow the rules. Iya, ya kan gitu biasanya kan kalau aku suka lihat-lihat iseng itu kan kayaknya kok si generasi di bawah kita ini selalu suka di gitu-gituin, Underestimate, di underestimate. ya Padahal buat aku yang di industri kreatif juga gitu, buat aku kayak aku ngelihat banyak banget kemampuan yang bagus dari anak-anak Gen Z ini, dan ketika jalan nih apa yang idenya mereka jalan nih bagus loh, yang sometimes kita aja kayak iya juga ya gitu. Jadi kita jangan underestimate. Betul. Oke, sahabat kami, Kalian tidak sendiri. kami bersama kalian.